Halo teman-teman, pendengar podcast sekalian, balik lagi sama kita di podcast kelompok 8. Di sini kita bakal ngobrol bareng nih sama aku, Pasca, Agnes, Adi, dan Mikael. Topik obrolan kita kali ini yaitu membahas perspektif kita tentang masa depan, teknologi canggih, dan mobilitas tinggi. Oke, langsung saja kita mulai yuk. Ya, menurut pendapat kalian, masa depan tuh bakal kayak gimana sih nanti? Kalau menurutku ya bakal kayak yang di film-film gitu. Pastinya sih banyak teknologi yang canggih, terus tata kota yang baik, serba instan, cepat, pokoknya yang modern. Kalau dipikir-pikir tuh ya adanya teknologi canggih sekarang ini dan yang akan datang itu karena kita itu malas, tapi malas di sini tuh yang positif dengan dibarengi kreativitas. Misalkan kita gak malas, gak bakal ada mobil remote control, gadget dan benda-benda canggih lainnya. Karena malas ini kita jadi mikir bagaimana caranya menemukan sesuatu yang kita gak perlu buang-buang energi. Rasa malas yang positif ditambah kreativitas bakal menciptakan teknologi yang canggih. Ingat, bukan malas yang berarti shortcut, jadi jalan cepat kayak contekan atau bocoran terus di copy paste. Kalau malas yang itu big no banget sih. Iya betul tuh. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih ini, kita juga memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi di masa depan. Secara kan ya, teknologi transportasinya tentu jadi serba cepat. Untuk berpindah dari satu ke tempat yang lain bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Baik perpindahan antar kota, antar pulau, antar negara, antar benua, sampai antar planet juga bisa. Saat ini saja banyak banget orang yang melakukan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk di Indonesia ini memiliki dampak yang juga berpengaruh terhadap perkembangan dinamika kependudukan dan lingkungan hidup. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk, pendapatan, dan pembangunan, sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu meningkatkan angka kriminalitas, terbatasnya kesempatan kerja yang ada sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran di perkotaan dan sebagainya. Di samping itu, dengan penduduk yang banyak atau mobilitas tinggi memicu tingginya laju pertumbuhan penduduk. Bicara soal mobilitas, aku pernah baca nih cerita rakyat yang ada hubungannya sama perjalanan dan mobilitas. Wah, kayak gimana tuh ceritanya? Kalian pasti pernah denger deh, judulnya Asal-Usul Boyolali. Nah, saat itu Kyai Ageng Pandanarang diutus oleh Sunan Kalijaga untuk syiar agama Islam ke Gunung Jabal Lakat di Tembayat, Klaten. Ia pergi dari Semarang menuju Klaten bersama istri dan anaknya. Dalam perjalanannya ini, Kyai Ageng Pandanarang melewati banyak rintangan. Singkat cerita, Kyai Ageng Pandanarang berjalan jauh meninggalkan istri dan anaknya. Hingga akhirnya ia beristirahat dulu di sebuah batu besar sembari menunggu. Nyai Ageng yang tertinggal di belakang pun berkata, "Kyai, boyo wis lali, teko ninggal wae." Dari kata itu, daerah tersebut diberi nama Boyolali. Oh iya ya, aku pernah denger tuh waktu SMP. Ternyata perjalanan dan mobilitas sudah ada sejak zaman dulu ya. Yap, bener banget. Oh iya, aku mau cerita nih tentang satu tokoh perjuangan dari India yang terkenal dan mempengaruhi perjuangan serupa di berbagai belahan dunia seperti Nelson Mandela yang merupakan bapak bangsa Afrika Selatan dan Martin Luther King yang memperjuangkan hak sipil di Amerika. Nah, beliau ini adalah Mahatma Gandhi. Oh, Mahatma Gandhi ya? Aku sering tuh nemu kutipan kata-kata bijaknya di postingan akun motivasi. Terus gimana sih cerita perjuangannya sampai bisa begitu menginspirasi banyak tokoh besar dunia yang lain? Pada waktu itu, India sedang dijajah oleh Inggris yang memunculkan berbagai pemberontakan untuk melawan penindasan pemerintah kolonial Inggris. Hal ini memicu Gandhi yang saat itu berada di Afrika Selatan pulang ke tanah kelahirannya dengan membawa misi perubahan bagi rakyat India. Ia mulai mengajarkan prinsip satyagraha, ahimsa, hartal, dan swadesi yang pada intinya merupakan gerakan perlawanan dengan cara damai atau tanpa kekerasan. Keempat prinsip ini tersebar luas ke seluruh rakyat India. Prinsip ini mampu menggerakkan mobilitas dan membuat perubahan ke arah yang lebih baik.
Contohnya ketika Mahatma Gandhi melakukan aksi boikot terhadap produksi pajak garam yang sangat tinggi. Ia tiba di pesisir pantai, lalu memungut garam dari pasir, di mana itu dianggap sebagai tindakan ilegal, sebagai bentuk protes terhadap pemungutan pajak garam. Tindakan itu memicu tindakan lain. Ratusan ribu orang mulai memanen garam dan mendistribusikan sebagai komoditas mandiri di luar pemerintah Inggris. Inggris pun bereaksi dengan melakukan pemukulan oleh serdadu Inggris terhadap ribuan penduduk sipil secara sepihak tanpa ada bentuk perlawanan. Kejadian ini pun kembali menjadi sorotan dunia internasional yang mengecam kebiadaban pemerintahan Inggris. Jutaan orang di seluruh dunia mulai mendesak Inggris untuk meninggalkan India dan memberikan kemerdekaan. Pada akhirnya, gerakan ini melepaskan India dari penjajahan Inggris dan mengantarkan India pada kemerdekaan di tahun 1947. Dari gerakan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ini membuat banyak perubahan di segala bidang, seperti transportasi, perdagangan, dan komunikasi yang hingga sekarang tentu mengalami perkembangan yang lebih efektif dan efisien. Misalnya di bidang transportasi nih, di India terdapat Train 18, kereta tanpa awak yang diproduksi oleh Integral Coach Factory di Chennai, India, sebagai bentuk realisasi dari rencana produk dalam negeri yang dikenal dengan slogan Make in India. Train 18 merupakan kereta yang memiliki fitur canggih yang mencerminkan alat transportasi modern. For your information, jaringan kereta api internasional India adalah yang terbesar di Asia dan terbesar kedua di dunia. Selain itu, India memiliki jaringan lalu lintas udara internasional yang dikembangkan dengan baik yang dioperasikan oleh Air India dan maskapai penerbangan lain. Indian Airlines melayani salah satu jaringan penerbangan domestik terbesar di dunia, sekitar 70 kota. Wah, hebat banget ya Mahatma Gandhi, betul-betul sosok yang menginspirasi deh. Guys, kemarin minggu kan aku ke gereja. Terus pastornya homili tentang ajaran sosial Katolik. Bagus deh. Tapi yang aku bingung ini, pokok-pokok penting ajaran sosial Katolik itu apa, ada yang tahu ya? Kamu yang dengerin pastornya homili masa nggak tahu pokok-pokok penting ajaran sosial Katolik? Bagaimana sih? Aku tahu, tapi cuma masih bingung saja. Tolong jelasin dong. Jadi gini Michael, ajaran sosial Katolik adalah kumpulan doktrin yang dikembangkan oleh gereja Katolik mengenai persoalan keadilan sosial, menyangkut isu-isu kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi, organisasi sosial, serta peranan negara. Oh, jadi begitu. Tapi kenapa ya ajaran sosial di gereja kurang bergema atau ramai di masyarakat? Karena perkara sosial dijadikan ajaran, maka perkara-perkara sosial tersebut menjadi bahan tertulis yang dapat dipelajari, diketahui, dipahami, dipuji, dan dijadikan bahan seminar atau dicita-citakan. Padahal perkara-perkara sosial penampilan gereja di Indonesia lebih merupakan penampilan ibadat daripada penampilan gerakan sosial. Seandainya ada penampilan sosial, hal itu tidak merupakan penampilan utama. Penampilan sosial yang ada sampai sekarang merupakan penampilan sosial kreatif seperti membantu orang miskin, mencari pekerjaan bagi pengangguran, dan sebagainya. Demikian juga mereka yang datang ke gereja adalah orang-orang yang telah menjadi puas bila dipenuhi kebutuhan pribadinya dengan kegiatan ibadat atau sudah cukup senang dengan memberi dana sejumlah uang bagi mereka yang sengsara. Namun, mencari sebab mengapa sebagai hal yang berhubungan dengan iman. Padahal kita tahu ajaran sosial gereja lebih mengundang kita untuk tidak merasa kasihan kepada para korban, tetapi mencari sebab mengapa terjadi korban dan mencari siapa penyebabnya. Mungkin saja bahwa penyebabnya adalah orang-orang yang mengaku beriman Katolik. Oh, jadi begitu ya. Kalau begitu miris banget ya. Iya. Sama satu lagi, nilai-nilai ajaran sosial gereja bagi umat Katolik Indonesia apa aja sih kalau boleh tahu? Sini gantian aku yang jelasin. Jadi, nilai-nilai dalam ajaran sosial gereja bagi umat Katolik yaitu pewartaan diajarkan dan menjadi bagian integral dalam katekese dasar umat di paroki kita. Seperti katekumenat, persiapan-persiapan penerimaan komuni pertama, krisma, dan sebagainya. Dalam pembinaan-pembinaan iman kategorial paroki,
seperti Bina Iman, Remaja Katolik, Mudika, dalam pelajaran agama Katolik di sekolah-sekolah Katolik maupun negeri di wilayah paroki, dalam pertemuan-pertemuan umat seperti Dewan Paroki, kelompok kategorial, lingkungan, pendalaman iman, doa-doa lingkungan, pertemuan-pertemuan kelompok atau organisasi Katolik seperti Legio Maria, Misdinar, SSF, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ajaran sosial gereja, kepedulian kepada sesama yang menderita, dan semangat menegakkan keadilan sosial menjadi bagian dari renungan dan refleksi umat. Paroki menawarkan program-program pembinaan umat berbasis pengalaman dengan fokus pada keadilan sosial dan perdamaian seperti relawan sosial, relawan bencana alam, keterlibatan dalam program yang langsung berhubungan dengan kaum miskin, dan sebagainya. Liturgi-liturgi paroki mencerminkan kepekaan dan kepedulian terhadap penderitaan sesama serta kehendak untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Pelayanan seksi sosial paroki maupun lingkungan berjalan dan berkoordinasi dengan baik. Tidak hanya karitatif dan reaktif, tetapi disemangati oleh keprihatinan dan kepedulian akan kemiskinan dan penderitaan manusia. Memiliki program-program pemberdayaan, inklusif, dan melibatkan sebanyak mungkin umat. Tidak hanya menunggu laporan atau orang datang untuk meminta bantuan. Kesaksian umat, pastor, dan biarawan atau biarawati terlibat aktif dalam kehidupan publik di tempat mereka tinggal dengan RT dan RW sekitar. Keterlibatan ini diapresiasi dan terus dimotivasi melalui khotbah, renungan, pelajaran agama, dan sebagainya. Jadi itu ya nilai-nilainya. Wah sip, aku sudah paham. Makasih ya semuanya. Sama-sama. Guys, di masa pandemi gini kalian lebih milih olahraga indoor atau outdoor sih? Aku sih biasanya workout di dalam rumah aja sama jalan pagi. Kalau aku sepedaan sama lari di lapangan dekat rumah aja sih. Aku juga sama, olahraga yang simpel-simpel aja sih. Kadang di indoor kayak kardio, lari di treadmill, main lompat tali. Kadang juga lari di luar muterin komplek rumah. Yang intinya biar tubuh tetap bugar dan terhindar dari COVID-19. Olahraga kayak jalan cepat, lari, sepedaan apapun itu yang dilakukan di luar ruangan harus mementingkan prokes. Disesuaikan durasi olahraganya dengan kondisi fisik kita. Ngelakuin olahraga atau aktivitas fisik secara rutin ini bisa menjadi kebiasaan yang sehat buat kita. BTW Pasca, aku mau tanya nih. Kamu tahu nggak pengertian kalori dan suhu itu apa ya? Aku kurang mengerti nih soal materi tersebut. Iya nih, aku juga. Oke, aku tahu. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, atau aliran atau konveksi. Kalor juga disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan Joule atau J, satuan lainnya dikenal dengan kalori atau kal, yang biasa digunakan di bidang gizi. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius atau OC. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Selanjutnya, suhu secara mikroskopis. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak baik itu dalam bentuk berpindahan maupun gerakan di tempat berupa getaran. Makin tingginya energi atom-atom menyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. 4 macam termometer yang paling dikenal adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bagaimana penjelasan? Oh gitu, makasih ya, aku sekarang mengerti. Wah, makasih juga ya. Iya, sama-sama. Teman-teman, aku mau tanya, psikotropika dan apa sih dampaknya? Aku bisa jawab, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter.
Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan dimulai dari kepuasan yang didapatkan seusai mengonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa menyebabkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Apa saja sih jenis-jenis obat-obatan psikotropika? Aku tidak tahu. Terdapat 8 jenis obat-obatan psikotropika, yaitu sedatin, rohypnol, valium, apentamin, metaqualin, pentobarbital, sabu-sabu, dan ekstasi. Oh begitu, informasi yang sangat bermanfaat untukku dan kita semua. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. 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 Guys, kemarin kan aku habis praktek kimia. Wah, praktek apa itu, Adi? Tentang praktek lakmus merah dan lakmus biru itu loh. Oh, aku tahu, yang kertas lakmus dilarutin di garam itu kan percobaannya? Iya, bener banget Paskah. Jadi percobaannya kertas lakmus merah yang dicelupkan pada garam, zat yang bersifat asam akan tetap berwarna merah. Dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Kertas lakmus biru yang dicelupkan pada garam yang bersifat basa akan tetap berwarna biru. Dan kertas lakmus berwarna merah akan berubah menjadi warna biru. Wah, boleh dicoba itu. Emang kamu belum pernah coba, Agnes? Belum, makanya ayo kita buat bareng lagi. Boleh itu. Iya, boleh banget itu. Tapi guys, aku masih bingung nih. Aku disuruh jelasin nih sifat asam basa dari suatu larutan garam. Ada yang bisa jelasin? Sini aku jelasin. Untuk sifat asam mengubah warna biru menjadi merah, sedangkan warna lakmus merah tetap merah. Terasam asam atau asam. Nilai pH 7 terbentuk dari oksida bukan logam atau oksida asam yang menghasilkan ion. Bersifat korosif atau dapat merusak logam dan marmer. Bereaksi dengan logam menghasilkan gas H2. Kalau sifat larutan basa mengubah warna lakmus merah menjadi biru, sedangkan warna lakmus biru tetap biru, terasa pahit. Nilai pH 7 bersifat kaustik yang dapat merusak kulit. Ketika terkena kulit, terasa licin karena terbentuk sabun. Terbentuk dari oksida logam atau oksida basa yang menghasilkan ion hidroksi. Jadi itu ya sifat asam dan basa dalam suatu larutan. Sip, sama satu lagi. Menentukan pH larutan garam bagaimana sih? Jadi gini, menentukan pH larutan garam pada reaksi hidrolis, jumlah garam yang mengalami hidrolis hanya sedikit, tetapi tetap menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu, reaksi hidrolis juga disebut reaksi keseteimbangan. Tetapan keseteimbangan reaksi hidrolis disebut tetapan hidrolis atau KW. pH larutan garam dari asam kuat dan basa kuat yang tepat habis bereaksi adalah pH sama dengan 7 atau netral. Nilai suatu pH larutan garam dari asam dan basa bukan kuat dihitung berdasarkan nilai tetapan hidrolis atau KH dan tetapan ionisasi asam dan basa Ka dan Kb. Nilai garam dari asam kuat dan basa lemah pH sama dengan 7. Garam ini bersifat asam, jadi begitulah ya. Wah, sip. Makasih ya. Semuanya aku sudah paham sekarang. Sama-sama. Iya, Adi. Gimana tuh soal ide kemarin yang bikin kerajinan rak dinding dari kardus? Oh, itu. Udah aku eksekusi dan hasilnya ya cukup bagus. Cara bikinnya kayak gimana sih, Di? Aku juga pengen buat nih nanti. Aku jelasin ya caranya. How to make honeycomb shelves from cardboard. What you need to prepare are tools, scissor, cutter, roller, pencil, and glue gun.
The material is cardboard, colored paper, and white glue fox. Steps. First, cut the cardboard with hexagonal and rectangular patterns. Second, arrange and glue the cardboard pieces to form a 3D hexagon using glue gun. Third, coat all sides of the hexagonal shelf with the white fox glue and glue colored paper on all sides. 4. Next, make up to 5 sections of hexagonal shelves. And finally, stick it to the wall you want so that it forms like a honeycomb and the cardboard honeycomb wall shelves is ready. Oh, seperti itu. Sip deh, nanti aku bakal bikin di rumah. Makasih ya udah jelasin. Sama-sama. Wah, sekarang kita ada di akhir podcast nih. Waktunya kita pamit undur diri dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa dan goodbye.